Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN AB76125GK yang berlokasi di Dusun Widoro, Kecamatan Sabtosari, Gunung Kidul, memiliki sebuah program kerja yang berjudul Sosialisasi Hoax. Pokok bahasan kali ini adalah yang pertama, latar belakang apa itu hoax, yang kedua, apa penyebab hoax, yang ketiga, kasus-kasus yang pernah terjadi terkait hoax, yang keempat, hukum mengenai hoax. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah dari hoax sendiri. Dimuat pertama kali dalam Science Against Science dan pertama dibahas pada 1808. Hoax berasal dari bahasa Inggris yang artinya berita bohong. Secara umum agar gampang dipahami, berita hoax ini adalah berita yang seolah-olah benar, tapi sebenarnya bohong. Selanjutnya, penyebab dari hoax. Yang pertama dibuat dengan sengaja, yang kedua karena keisengan, artinya ada orang-orang yang membuat berita bohong atau berita tidak benar hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Selanjutnya menjatuhkan orang atau sebuah grup, komunitas, bahkan negara. Berita bohong kerap kali dijadikan sebagai propaganda untuk menjatuhkan nama orang atau grup. Yang terakhir, merasa hebat karena menjadi yang pertama kali menyebarkan informasi. Netizen di media sosial sekarang sangat senang untuk menyebarkan informasi ketika mereka menjadi yang pertama mendapatkan informasi tersebut tanpa meninjau kembali fakta-fakta terhadap informasi yang mereka sebarkan. Selanjutnya, mengenali berita hoax. Berita hoax biasanya tersebar di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, dan lain-lain. Biasanya informasi-informasi bohong seperti ini tidak memiliki sumber yang jelas. Jadi hanya mengatakan bahwasanya mereka itu memberikan informasi yang akurat, yang jelas, yang aktual dan terpercaya, tapi tidak memberikan sumber yang jelas dan tidak dapat diteliti lebih lanjut. Yang kedua, media berupa rekayasa atau tidak sesuai dengan berita. Biasanya media hoax merupakan hasil editan atau video atau foto yang diberikan tidak sesuai dengan isi berita. Yang ketiga, mengandung unsur politik atau sara. Pada saat-saat tahun pemilihan, banyak sekali berita-berita bohong untuk menjatuhkan pihak lawan. Yang terakhir, kalimat yang digunakan provokatif atau paranoid. Biasanya di dalam berita hoax ada dikatakan, tolong sebarkan ini untuk kebaikan keluarga dan kita semua. Nah, kalimat paranoid seperti ini akan membuat orang lain menyebarkan berita tersebut kepada orang-orang demi kebaikan, padahal beritanya bohong. Selanjutnya, kita akan bahas tentang beberapa kasus yang terjadi. Yang pertama, ada hoax sejumlah siswa di Afrika Selatan meninggal usai vaksinasi COVID-19. Nah, di sini pesan disampaikan melalui Telegram di mana mereka menyebutkan bahwasanya di Afrika Selatan pasca vaksinasi siswa di Afrika meninggal. Nah, ini merupakan pesan berantai yang disebarkan lewat Telegram. Padahal dalam berita ini sebenarnya video yang ditampilkan tersebut adalah 13 anak-anak yang terinjak-injak pada saat ada kericuhan. Selanjutnya seperti biasa ada orang-orang yang memanfaatkan media sosial dengan membawa nama orang ataupun menipu orang lain dengan menjatuhkan nama-nama orang lain. Banyak sekali berita hoax dan misinformasi.
Perlu kita jelaskan bahwasanya hoax dan misinformasi itu berbeda. Hoax adalah murni berita bohong, sedangkan disinformasi atau misinformasi adalah berita-berita yang benar namun fakta-fakta yang diberikan salah. Jadi kita akan membahas tentang hukum hoax atau berita bohong atau misinformasi. Ketika kita membahas tentang hoax, maka akan berkaitan erat dengan banyak UU ITE. Di sini ada pasal 27 ayat 1 UU ITE, pasal 27 ayat 2 UU ITE, pasal 27 ayat 3 UU ITE, pasal 27 ayat 4 UU ITE, pasal 28 ayat 2 UU ITE, dan banyak lagi pasal-pasal lainnya yang bisa menjerat pelaku pembuat berita hoax atau ujaran kebencian di media sosial terjerat kasus hukum. Mungkin begitu saja yang dapat dijelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.